wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Rahmawati Kiki Putri Cantika. Nah sahabat, kali ini aku mau klarifikasi semua tentang hubungan aku sama dia dan mau cerita semuanya tentang hubungan aku sama dia. Karena mungkin selama ini aku terlalu dibodoh-bodohi dan aku mungkin terlalu bodoh mengenai hubungan percintaanku kali ini. Nah sahabat, kali ini aku mau mengundang mereka, teman-teman aku yang menjadi korban atas permasalahan ini. Dan kita mau selesaiin semua ini secara clear. Yuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat, mereka semua ini adalah teman-teman aku, sahabat aku. Bahkan mereka udah aku anggap sebagai saudara aku sendiri. Kita bertiga berkumpul di sini untuk meluruskan masalah dan mengklarifikasi tudingan netizen yang selalu memojokkan kita. Kita bertiga di sini itu hanya sahabat, berteman, real, tidak ada kompor-mengompor, dan kita di sini bersahabat itu saling support satu sama lain. Dan di sini itu semua kesalahan saya karena saya terlalu mencintainya dan terlalu percaya tentang dia. Semua yang diucapinya saya terlalu percaya. Oke, jadi kita langsung aja ke akar permasalahannya agar tidak ada tuduhan-tuduhan lagi yang terjadi. Iya, siap. Oke Kak Keke, sekarang aku tanya, gimana awal mulanya bisa pacaran sama dia? Awal mulanya itu aku ya udah berkenalan dengan dia di sosmed, dan waktu itu aku di chat di WA, langsung ditelepon kan sama dia, langsung ditelepon, dan seakan-akan dia serius minta untuk pacaran settingan. Dan dia itu pokoknya ngasih alasan supaya pokoknya lembut banget kata-katanya, halus banget, dan apa ya, menguatkan gitu loh Kak, menguatkan aku. Dan seakan-akan aku percaya dengan mulut manisnya, dengan kata-kata manisnya itu aku percaya gitu loh waktu itu. Nah mungkin itu juga kesalahan aku, kebodohan aku, karena ya aku orangnya mungkin terlalu polos, maafkan aku. Waktu itu dia langsung menuju ke live, dia nembak aku, nembak palsu, semuanya palsu, dan bodohnya aku terima dia. Sekarang Kak Keke udah tahu kalau dia itu nggak tulus. Tapi kenapa kemarin Kak Keke itu mau diajak balikan sama dia? Nah, awalnya sih aku nggak mau diajak balikan karena aku udah trauma dan udah nggak mau lagi kenal dia, karena akibat dari cerita pansos yang kita perbuat itu banyak hujatan ke aku. Dan aku awalnya ngacakan diri aku kalau aku tuh emang nggak pantas sama dia. Tapi karena rayuan dan bujuk dia, kata-kata manis dia, jadi aku terpesona, dan dia itu ngeyakinin aku kalau misalnya dia itu mau pacaran serius sama aku. Dan dia ngeyakinin kalau misalnya sama temannya itu yang dia pernah posting itu, mereka cuman settingan. Jadi ya udah, karena rayuan dan bujuk dia, akhirnya aku percaya dan aku terima lagi. Dan istilahnya kayak gini loh Kak, kalau misalnya dalam hubungan kan ada kesempatan kedua. Nah itu aku coba ke dia, dan ternyata dia itu orangnya tidak seperti yang aku harapkan. Dia terlalu ember. Dia seakan-akan gini loh, aku itu nggak pernah loh ciuman sama dia, tapi dia bilang kalau misalnya aku ciuman sama dia,
dan ciuman itu rasanya hanya gigi doang, dan dia menghinaku di depan temannya itu adalah aku seperti Dracula. Sakit hatiku ketika ada yang bilang seperti itu ke aku. Bahkan orang tuaku juga sakit menerima itu semua. Dan guys, satu hal lagi, kita settingan itu ada buktinya. Kita settingan itu semuanya itu dia yang nyetingin. Kayak kita kita pajang foto di media sosial, kita pajang video di media sosial, itu semuanya dia yang ngurusin semuanya. Awalnya aku nggak mau nyebutin ini, mungkin aku karena terlalu polos, terlalu percaya sama dia. Tapi sekarang aku udah terlanjur sakit hati karena dia bilang ke temennya itu kalau misalnya semua settingan ini itu karena mama aku. Padahal jelas-jelas itu semua karena dia yang nyeting dan aku terlalu percaya sama dia. Itu aja sih. Yang jadi pertanyaan publik, ada hubungan apakah Miko dengan KKI? Sehingga banyak tudingan yang mengarah ke Miko merebut KKI dari dia. Iya, betul. Padahal setahu saya itu kalian cuma teman. Bener kan teman kan? Iya. Oke, jadi di sini aku hanya ingin meluruskan ya. Jadi kita itu berteman itu benar-benar real, tidak ada pikiran sedikit pun yang mengarah ke sana untuk merebut Kak Keke dari si dia. Karena kita di sini juga benar-benar real berteman, kayak tidak ada bermaksud apa-apa. Iya. Saya ingin meluruskan itu aja. Nah, oke sahabat. Jadi kayak gitu. Nah, aku itu juga heran, apakah mungkin aku terlalu bodoh? Ya emang sih aku terlalu bodoh, aku terlalu percaya dengan bualan dia, aku terlalu percaya. Dan sebenarnya dari dulu mama aku itu udah nggak mengizinkan aku pacaran sama dia. Sebenarnya sahabat aku Miko dan Fauzi Zain itu dan teman-teman aku semuanya udah mengingatkan aku. Namun bodohnya aku karena terlalu percaya dengan dia, dan bodohnya aku terlalu menerima dia, terlalu mencintai dia, sehingga ya sampai semuanya yang dia bualan dia, semuanya yang ada di TV, yang ada di Instagram dan lain-lainnya, perkataannya dia, manisnya dia itu di depan, di belakang itu beda. Itu semua aku sembunyikan karena aku sayang sama dia, aku terlalu sayang sama dia. Nah, guys, dia di TV, dia di live Instagram, dia di foto postingan, itu semuanya beda, guys. Jadi kayak di belakang aku, dia itu nggak pernah manis itu. Dia di belakang aku cuek, jutek. Terus dia itu kayak ya udah tidak menghiraukan aku sama sekali. Tapi aku tetap perhatian dan tetap banget chat dia. Aku selalu perhatiin dia, tapi dia nggak pernah perhatiin aku sedikit pun. Bahkan pas waktu aku balikan lagi sama dia, aku berharap kita itu bakalan jadi pasangan yang romantis. Ternyata enggak, di depan doang, di acara-acara doang dia itu manis sama aku, dia memeluk aku, pokoknya dia manis banget kata-katanya sama aku, tapi di belakang enggak sama sekali, beda 100%. Apakah itu artinya dia serius sama saya? Apakah itu artinya dia mencintai saya? Aku rasa enggak sama sekali. Sekarang mohon maaf, aku beberin semuanya. Karena benar-benar dia itu sepertinya aku nggak akan sama dia lagi. Terus apakah dia berpikiran dan apakah dia mengerti rasa sakit hatiku ketika aku dibilang ciuman sama dia, padahal aku nggak pernah sama sekali ciuman sama dia. Aku dibilang ciuman sama dia dan rasanya itu gigi doang. Aku dibilang genderuwo, aku
aku dibilang settingan sama dia, ke teman-teman dia semuanya. Aku dibilang settingan sama dia, dan yang ngetting semuanya itu mama aku. Sampai mama aku tuh sakit hati dan nangis banget. Apakah dia ngerti perasaan aku? Dan bagi kalian Ricky lovers, maafin aku kalau misalnya aku bikin video ini semua. Karena jujur, aku udah terlalu sakit. Aku udah terlalu sakit banget. Aku sampai tidak menghiraukan teman-teman aku, tidak menghiraukan nasihat mama aku demi dia. Karena aku terlalu percaya, terlalu bodoh banget percaya sama dia. Dan setiap kalian minta aku untuk perhatiin dia, apakah kalian mikirin di sini aku diperhatiin? Dan setiap kalian nyuruh aku untuk aku selalu bujuk dia, selalu romantisan ke dia. Apakah kalian mikir di sini aku juga butuh diperhatiin, butuh disayang, butuh seperti anak remaja pacaran seperti yang lainnya. Aku juga butuh perhatian, aku juga butuh kasih sayang. Aku bukan boneka. Aku bukan boneka. Aku di sini bukan boneka yang katanya dia mau pacaran asli serius sama aku, tapi gak sama sekali. Aku rasa enggak. Karena apa? Aku juga pernah punya pacar dan rasanya nggak seperti dia. Aku rasain adalah kasih sayang seorang orang tua terhadap anaknya itu lebih besar. Kasih sayang Miko sama Fauzizan dan teman-teman aku semuanya itu lebih dari dia. Nah, aku pernah di acara TV, dia juga pernah berjanji akan membuktikan kalau misalnya dia akan kesini dengan usaha dia sendiri. Dia akan membuktikan cintanya itu asli, bukan palsu. Dia akan membuktikan dia akan kesini. Tapi guys, kenyataannya dia meminta tiket ke aku, telepon ke aku, dia minta tiket ke aku. Apakah itu seorang pacar yang katanya dia membuktikan aku dengan kata-kata manisnya kalau misalnya dia itu akan kesini? Aku rasa enggak. Karena apa? Seorang cowok itu nggak akan pernah meminta apapun sepeser pun terhadap ceweknya. Betul nggak? Betul nggak? Bahkan dia akan membuktikan dan berusaha keras agar dia ke rumah pasangannya itu untuk membuktikan cintanya. Tapi ini minta ke aku loh. Dan aku punya bukti kalau misalnya dia kesini itu semua tiket itu dari siapa? Dari grup, dari fans dia. Fans dia yang ngasih tiket semua. Mohon maaf ya, apakah itu laki-laki yang benar-benar tulus, setia dan cinta sama kalian? Jika kalian merasakan rasanya seperti aku jadi aku, apakah kalian akan terus menerima dia, bersama dia, atau kalian malah ilfeel dengan sikap dia? Aku rasa kalian akan ilfeel, tapi aku berusaha untuk menyembunyiin. Dan makanya aku bikin status di IG story aku. Kalau misalnya buaya yang diraut itu menjadi buaya darat, karena ya apakah ya semuanya itu real guys. Dengan cewek yang kemarin di GWS di stadion nonton bareng lo berdua loh dia. Terus kemarin yang suap-suapan, ya aku tahu itu manajer, tapi panteskah manajer dengan siapa? Dengan dia suap-suapan? Aku aja punya manajer ya nggak? Tapi nggak pernah suap-suapan gitu loh. Apakah pantas dipikir secara nalar, secara otak? Enggak. Dan kenapa aku kemarin bilang buat kedondong itu? Karena ya itulah perasaan aku. Dan kenapa aku kemarin sering bikin status galau di story? Ya emang itu mencerminkan rasa sakit hatiku. Setiap aku bikin story, setiap aku bikin feed, itu mencerminkan kata hatiku.
selama ini aku bilang kalau misalnya itu hanya puisi biasa. Hanya puisi biasa, itu hanya cerita biasa. Karena aku sering baca puisi. Padahal enggak sama sekali. Itu cerminan dari rasa sakit hatiku. Terima kasih buat kalian yang udah mengerti kata-kata itu, kata-kata sedih aku itu, kata-kata galau. Dan aku minta maaf banget buat kalian yang tersinggung atas ucapan aku, karena ini benar-benar aku udah nggak tahan. Aku jujur, aku terlalu bodoh. Aku emang bodoh banget. Terlalu kebujuk dengan ucapan dia, buaya manis dia, yang itu cuma di mulut doang. Tapi aslinya dia itu cuek sama aku. Dia bersikap manis di aku hanya di depan kalian semua, tidak di belakang aku. Apakah itu cinta? Aku rasa enggak sih. Nah, oke guys, ini semua ungkapan perasaan rasa sakit hati aku ke dia. Dan mohon maaf banget buat kalian yang merasa tersinggung, karena aku nggak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin biar kalian tahu rasa sakitnya aku itu seperti apa. Dan terima kasih buat kalian, buat teman-teman aku yang selalu mendukung aku. Maaf kalau misalnya ada salah kata. Ya, aku juga mohon maaf. Dan oh ya guys, satu lagi, aku sama Miko sama Fauzi Zen, mereka itu temanan. Kita itu teman. Kita itu teman yang nggak bisa dipisahkan. Dan aku itu udah nganggep mereka itu saudara banget. Apalagi kemarin, kenapa sih kalian sampai bully editor aku? Karena editor aku cowok. Kalian bully editor aku, katanya aku selingkuh sama editor aku. Kenapa kalian bully Miko juga? Karena Miko selingkuh sama aku. Fauzi Z? Enggak, kita itu semua temen. Dan aku sama editorku itu profesional pekerjaan, nggak ada yang lainnya kayak gitu. Nah, segini aja dulu. Semoga kalian mengerti apa rasanya jadi aku. Terima kasih dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang dari aku untuk kalian semua.